Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang budiman dimanapun kita berada, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Rabb yang telah memberikan segala yang dibutuhkan oleh makhluknya dengan tanpa henti-hentinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya adalah zat yang terus-menerus memberikan rezeki, kebutuhan seluruh makhluknya non-stop, tanpa berhenti sedikit pun, tanpa berhenti walaupun hanya sebentar. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin segala kebutuhan kita semuanya. Maka meskipun kita bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah dan syukur, itu tidak bisa mengimbangi bahkan membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Dampak dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada kita sendiri. Wa man yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, wa man yashkurillaha yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia sedang bersyukur untuk dia sendiri. Artinya dampak dari syukur itu, manfaat dari syukur yang kita lakukan itu akan kita rasakan untuk kita sendiri. Tidak terlepas begitu dengan doa kita, setiap kebaikan, doa-doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun manfaatnya, dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kembalikan berupa kebaikan yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Maka di antara sunnah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita dari para salafus saleh, apapun keadaan kita dan bagaimanapun kondisi kita, termasuk dalam menyikapi orang lain, kondisi di sekitar kita, apapun keadaannya dan bagaimanapun kondisinya, maka yang disunahkan dari mulut kita, yang keluar dari lisan kita hanyalah zikrullah wa du'a, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa yang baik. Tidak diperkenankan bagi kita untuk mendoakan kejelekan, karena dampak dari kejelekan itu di dalam konteks kehidupan sesama muslim, kalau yang kita doakan ternyata benar, maka itu tidak membawa kebaikan kepada yang bersangkutan yang kita doakan, kecuali hanya sedikit saja. Tapi kalau ternyata yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, yang kita umpat misalnya, maka yang ada adalah kejelekan-kejelekan yang banyak yang itu akan kita terima dan orang yang kita doakan. Sehingga ada sebuah athar, wallahu taala alam, saya belum akad belum confirm secara informasi secara lebih lengkap tentang referensi ini, tapi kami sering mendengarnya ketika kami bermajelis ilmu dengan para masyayikh kami, dengan ustaz-ustaz kami,
bahwa ketika kita mengucapkan satu doa, ya Allah, ya Rabb kami, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ini, ya Allah, ya Rabb kami, beginikanlah, dan sebagainya dan sebagainya, maka para malaikat akan mengucapkan wa mithli dzalika atau wa anta mithlu dzalik, artinya kamu juga mudah-mudahan akan diberikan seperti yang Anda doakan. Misalnya kita mendoakan teman kita, semoga Anda selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti teman kita bersin misalnya, kita doa alhamdulillah rabbil alamin, dia mengucapkan alhamdulillah yang bersin, kemudian kita mengatakan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Maka di saat kita mendoakan yang demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda, maka para malaikat akan mengaminkan doa kita, sekaligus akan mendoakan wa anta mithlu dzalik, dan Anda juga demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda juga. Kemudian orang yang bersin menjawab lagi menimpali, yahdikumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Anda. Maka di saat yang sama para malaikat mengaminkan doanya, sekaligus mengucapkan kata wa anta mithlu dzalik, dan kamu, Anda sekalian, semoga mendapatkan yang sama dengan yang kamu doakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan hidayah, petunjuk kepada Anda. Ini dampak kesyukuran yang perlu kita terus kembangkan, kita tanamkan dalam diri kita, bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, maka yang paling utama dan paling pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita ikuti dengan doa-doa kebaikan, karena dengan mendoa semuanya baik, dan itu pun kita berikan kepada siapapun, doa akan selalu berdampak baik. Meskipun kepada kita doakan kepada orang kafir, semoga Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan petunjuk pada Anda, setidak-tidaknya doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Kita akan semakin diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lebih baik. Kita saudara kita yang masih maksiat, yang masih sulit diajak untuk berbuat kebaikan, sholat 5 waktu masih enggan-enggan, masih ogah-ogahan, berbakti pada orang tua masih ogah-ogahan, baca Al-Quran masih malas-malasan dan sebagainya, kita doakan saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda dan memberikan petunjuk kepada Anda agar mudah dan ringan melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi setiap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala serta dimakruhkannya. Dengan itu akan lebih baik, dan doa kita akan berdampak kebaikan, baik untuk kita yang mendoakan maupun untuk orang yang kita doakan. Salawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga diberikan kepada para sahabatnya sekaligus umatnya, kita semuanya yang berusaha untuk mengikuti jalan hidup beliau sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menandaskan kembali satu faedah yang kami sampaikan pekan yang lalu, bahwa keberkahan hidup adalah dengan al-ilmu syar'i, dengan memiliki ilmu syar'i, ilmu agama atau ilmu syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Dan dalam konteks ini adalah ilmu syar'i yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya berupa Al-Quranul Karim, dan beliau telah mengajarkan, mengamalkan Al-Quranul Karim tersebut dalam banyak sunnah-sunnahnya, terekam dalam sunnah-sunnah beliau, dan kewajiban kita adalah tinggal berittiba kepadanya. Keberkahan hidup ini adalah dengan menuntut ilmu dan dengan ilmu syar'i. Dengan kita berilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya dan memberkahi hidup kita dengan berbagai bentuk keberkahan. Hidup kita akan lebih bermakna, hidup kita akan lebih berarti, dan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan yang berlipat, yang itu mungkin tidak dirasakan oleh orang lain, karena kita memiliki hidup yang berkah, dan berkahnya hidup adalah dengan menuntut ilmu.
Ilmu merupakan syarat agar kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun, bahasanya ilmu adalah cahaya. Maka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan baik, memberikan fakta-fakta sejarah kepada kita semuanya, bahwa mereka diberikan hidup yang berkah, diberikan waktu yang berkah, diberikan umur yang berkah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka diberikan husnul khatimah di akhir hidupnya. Sehingga sebagai orang yang berusaha untuk beritibar kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebaiknya kita mengintrospeksi diri, apakah diri kita telah mampu mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah kita mampu berilmu? Apakah kita telah mendapatkan hidup yang barokah dengan ilmu tersebut? Itu yang masing-masing kita sendiri yang tahu, sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Tapi ketahuilah bahwa keberkahan hidup dengan kita mendapatkan atau dengan kita menuntut ilmu, cukuplah janji Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka tandanya adalah dia akan dipahamkan urusan agama. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.